Kita ke informasi yang pertama, Tribuners. PAUD Melati memanfaatkan gedung PKK yang ada di Kelurahan Jagalan, Kecamatan Jebres, Kota Solo. Gedung tersebut berada di gang dekat Gedung Serbaguna, Kelurahan Jagalan. Jaraknya hanya lebih kurang 500 meter ke barat dari gedung tersebut. Gedung yang dipakai PAUD Melati rupanya sudah memprihatinkan beberapa tahun terakhir, termasuk saat era pemerintahan FX Hadi Rudiatmo. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Adi Surya Samudra yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Adi. Iya, baik rekan Mei, seperti yang disampaikan tadi memang PAUD Melati kemarin tepatnya pada hari Kamis itu roboh tepatnya di bagian atapnya karena kayu penopangnya itu sudah lapuk. Ditambah lagi kerusakan di bagian atas juga sudah sangat memprihatinkan sejak beberapa tahun terakhir. Bahkan pada awal tahun kemarin plafon dari PAUD Melati sempat ambruk dan ke bawah. Beruntung tidak sampai menyebabkan luka-luka pada siswa dan ujungnya adalah kemarin Kamis pada pukul 20.57 atap PAUD sendiri roboh dan beruntung juga tidak ada korban jiwa karena itu terjadi malam hari dan tidak ada orang yang berada di dalamnya. Adapun salah seorang pendidik yang bernama Francisca Dwi Pujiastuti mengatakan memang dari pihak sekolah sudah melaporkan kepada kelurahan. Terlebih lagi PAUD Melati ini menggunakan gedung PKK yang merupakan aset milik dari Kelurahan Jagalan. Dan pihak pemerintah Kelurahan Jagalan sendiri juga sudah mengirimkan nota dinas, salah satunya pada tahun 2022 lalu. Bukan dari demikian, belum mendapat tanggapan yang positif dari pemerintah Kota Solo. Dan Wali Kota Solo Gibran Buming Raka juga menjelaskan bahwa pada saat tahun 2022 itu adanya refocusing. Kemudian dari pihak sekolah sendiri dan kelurahan kemudian kembali mengajukan nota dinas pada hari Senin kemarin dan sebelum ada respon lebih lanjut atap sekolah sudah keburu roboh. Dan dari Gibran sendiri juga menjelaskan akan menggunakan dana darurat untuk segera agar bisa segera membangun atap atau membangun PAUD Melati sendiri. Adapun untuk siswa sendiri yang berjumlah 36 orang gitu saat ini sudah diliburkan hingga habis Lebaran dan mereka kemungkinan akan menggunakan gedung bekas TK Pertiwi 5 yang ada di Jagalan untuk proses belajar mengajar ke depannya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kembali ke rekan Mei. Terima kasih rekan Adi atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan pendidik PAUD Melati serta Lurah Jagalan. Berikut tayangannya untuk Anda. Kejadiannya malam. Jam berapa? Jam 20.57. Ya, kejadiannya ya seperti ada apa ya? Runtuh gitu Pak. Ya cuma kan ya terkejut apa itu, saya kira truk lewat bawa apa ambruk gitu loh. Ternyata gedung PKK sini yang punya. Paginya masih untuk aktivitas anak-anak belajar. Ya terus sebetulnya hari ini anak-anak masuk. Ya belajarnya saya beri ke sebelah sini. Anak-anak masuk, ternyata anak-anak hari ini ya saya liburkan dulu tapi ini ada yang masuk anak-anak. Anak-anak ini kita liburkan dulu sampai Lebaran. Nanti setelah Lebaran memang kita sudah siapkan gedung di belakang SD Kalangan. Bekas TK Pertiwi itu sudah ada gedung yang bisa dipakai sementara. Karena memang sebelum ini jatuh pun kita sudah kira-kira kuda-kuda yang di atas itu memang sudah rapuh. Makanya anak-anak mulai dari kemarin hampir 1 minggu ini sudah belajar mengajarnya sudah di luar gedung. Di mana tuh Pak? Di sini Mas, sudah belajar mengajar di luar gedung. Ada yang di dalam ruangan kecil ini. Jadi sementara memang Fenomena tanah retak di daerah Wota, Dusun 1 Kuneman, Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor mengundang perhatian dari berbagai pihak, terutama BPBD Kabupaten Alor selaku OPD yang bertugas menangani masalah tersebut. Martin Moubeka selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor memberikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Alor Selatan atas sikap tanggap bencana yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Poskupang Else Nago yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Else.
Baik Tribuners, dapat saya informasikan bahwa bencana tanah retak di Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan pada beberapa waktu lalu mengakibatkan 14 rumah dan satu buah gereja rusak parah. Kejadian ini mengundang perhatian berbagai pihak, salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor yang dipimpin oleh Martin Mobi KSH. Beliau memberikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Alor Selatan atas sikap tanggap bencana, di mana pemerintah Alor Selatan mulai dari camat, lurah, desa hingga dusun melakukan relokasi secara swadaya dan juga mandiri keluar dari lokasi yang merupakan tempat terjadinya fenomena retakan tanah tersebut. Martin juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama OPD teknis dan juga OPD lain yang berwenang telah melakukan peninjauan lokasi, dan dari hasil peninjauan lokasi tersebut ditemukan bahwa fenomena tanah retak tersebut merupakan murni bencana longsor dan juga tidak disebabkan oleh bencana lainnya. Untuk itu Martin juga mengatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian berupa bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat, sedangkan untuk bantuan lainnya masih dalam proses. Demikian Mei yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Elsa atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi memang sebenarnya itu tadi fenomena alam yang itu akibat curah hujan, intensitas hujan yang tinggi. Jadi kondisi keretakan yang terjadi itu memang karena struktur tanahnya. Ketika tim reaksi cepat turun, kejadian setelah itu kami laporkan dan diikuti dengan tim lengkap turun dengan kita membawa OPD teknis yang memahami tentang struktur tanah itu, dan itu memang gejala longsor murni, tidak ada penyebab lain. Memang struktur tanahnya sudah di bawahnya sudah ada rongga atau apa yang menurut orang-orang teknis tadi itu gejala longsor murni. Dampaknya memang kasihan sekali. Memang ada empat. Presiden Joko Widodo bagi-bagi sembako di depan Istana Bogor pada Kamis 13 April malam. Ribuan ojek online dan masyarakat tumpah ruah memenuhi jalur sistem satu arah. Sampai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, pembagian sembako di depan Istana Bogor baru selesai. Beberapa ojek online langsung mendapat sembako yang berisikan beras, minyak, gula, serta biskuit. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada Kamis malam kemarin, Presiden Joko Widodo membagikan sekitar 1.700 paket sembako kepada masyarakat Kota Bogor yang dalam hal ini diprioritaskan yakni pengemudi ojek online. Kemudian pada malam hari itu juga Presiden Joko Widodo langsung memimpin pembagian sembako dan dirinya sempat membagikan amplop di jalan Oto Skandar-Dinata ataupun seputaran depan Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Namun sebelum dibagikan sembako oleh Presiden Joko Widodo, terlihat antrean yang cukup sangat panjang di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Jembatan Otista, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Bahkan kemacetan itu pun terlihat cukup sangat panjang, dan tidak hanya kemacetan, antrian pun terlihat cukup mengular dari pintu konservasi kebun raya Kota Bogor sampai ke jalan seputaran SSA Kota Bogor. Namun terlepas dari itu, pembagian sembako dari Presiden Joko Widodo ini berlangsung sangat disambut antusias oleh masyarakat setempat. Bahkan sampai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, pembagian sembako ini sudah selesai dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Begitu laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Personel Polsek Pahandut Palangkaraya membekuk seorang pencuri HP di wahana permainan anak di Palangkaraya. Terduga pelakunya adalah oknum aparatur sipil negara guru yang bertugas di Kabupaten Gunung Mas. Ia ditangkap unit Resmob Polsek Pahandut Kota Palangkaraya selesai mencuri 2 unit handphone di wahana permainan anak tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih rekan Mei. Betul bahwa seorang oknum ASN yang berprofesi sebagai guru di Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini berhasil diringkus karena telah mencuri HP ataupun handphone di wahana permainan anak di Kota Palangkaraya. Dan terduga pelaku adalah oknum aparat sipil negara yang bernama Ferdinand berusia 28 tahun. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolsek Pahandut, Kompol Saiful Anwar, saat ditemui awak media pada Jumat 14 April 2023 sore kemarin. Jadi tersangka ini melancarkan aksinya pada wahana permainan anak yang berada di Jalan Ais Nasution pada Kamis 13 April 2023. Dan di sini juga Kompol Saiful menjelaskan bahwa tersangka ditangkap oleh pihak kepolisian karena mencuri 2 buah handphone. Ia pun membenarkan bahwa tersangka Ferdian ini merupakan seorang ASN yang berprofesi sebagai guru di Kabupaten Gunung Mas. Jadi tersangka ini datang ke Kota Palangkaraya sedang menunggu kiriman dari orang tuanya untuk membeli sepeda motor. Nah, namun uang kiriman yang dikirim oleh orang tuanya tersebut belum sampai, tersangka nekat mencuri handphone milik korban sebanyak 2 unit, yang mana berdasarkan keterangan dari tersangka, HP tersebut adalah milik penjaga wahana permainan anak tersebut. Dan juga berdasarkan keterangan yang berhasil dihimpun oleh pihak kepolisian setelah melakukan interogasi ataupun penyidikan, yang mana tersangka ini sudah berdinas selama 4 tahun sebagai seorang guru pada Sekolah Dasar Negeri 1 Kuala Kurun. Yang mana dari 2 unit HP yang dicuri oleh tersangka ini salah satunya sempat dijual dengan harga 300.000. Dan uang hasil penjualan tersebut digunakan tersangka untuk kebutuhan sehari-hari seperti membeli makanan dan minuman. Nah, saat diamankan, pihak kepolisian juga langsung menyita 2 unit gawai ataupun HP yang kini yang telah dicuri oleh tersangka, yang mana yang satunya sudah dijual pun itu kembali disita sebagai alat bukti. Dan tersangka juga telah diamankan dan juga menjalani penyidikan lebih lanjut oleh pihak kepolisian di Mapolsek Pahandut. Dan untuk perbuatan tersangka ini pihak kepolisian membidik dengan pasal 362 Jungto 363 dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun kurungan penjara. Berikut Mei yang dapat saya sampaikan dari Kota Palangkaraya. Kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Pangkan atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kapolsek Pahandut. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang di samping stadion Sanaman Mantike. Ya. Jadi kapan pelaku sendiri statusnya benar PNS? Ya. Dan sudah berapa kali mencuri HP? Hasil pemeriksaan kita hanya 1 kali ini saja yang ambil. Terus alasannya untuk kebutuhan sehari-hari. Nama tersangka Ferdinand. Ya, Ferdinand. Umur 28 tahun. Dari ASN Gunung Mas. ASN Gunung Mas. Kenapa jadi ke sini, Pak? Menurut keterangan dia ke sini menunggu kiriman dari orang tuanya untuk membeli sepeda motor. Namun belum sempat dikirim oleh keluarga atau orang tuanya, dia sudah melakukan perbuatan mengambil HP sebanyak 2 biji. Untuk ASN Gunung ini
Dinas Kesehatan Kota Tegal melakukan operasi makanan dan minuman kedaluarsa di sejumlah minimarket dan swalayan di Kota Tegal pada Kamis 13 April. Kegiatan tersebut melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan OPD terkait. Menurut pantauan di lapangan, petugas menemukan puluhan jenis makanan atau minuman yang sudah tidak layak diedarkan. Antara lain sudah expired atau kedaluarsa, kemasan rusak, tidak ada tanggal expired, dan tidak memiliki label atau merek. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Fajar Bahrudin Ahmad yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Fajar. Ya, terima kasih rekan Mei. Jadi kemarin selama berarti 4 hari ya, sejak Senin 10 April hingga Kamis 3 April, itu Dinas Kesehatan Kota Tegal melakukan operasi makanan dan minuman kedaluarsa menjelang Lebaran. Jadi ini sudah merupakan operasi rutinan dari Dinkes Kota Tegal melibatkan kejaksaan, kepolisian, dan OPD terkait di Kota Tegal tentunya. Dan selama operasi makanan itu beberapa tempat didatangi, ada minimarket, lalu swalayan termasuk pusat perbelanjaan yang ada di mal-mal yang ada di Kota Tegal. Nah, berdasarkan pantauan kami di lapangan, dilakukannya operasi makanan itu petugas menemukan puluhan jenis makanan, itu ada yang sudah expired ya atau kedaluarsa, lalu ada juga yang waktu kadaluarsanya itu sudah dekat. Jadi kalau seperti susu itu kan 1 bulan harus sudah ditarik dan dikembalikan ke distributor oleh pengusaha. Dan memang mayoritas yang sudah kedaluarsa ini rata-rata merek susu dan yogurt seperti itu. Nah, kemudian selain susu dan yogurt yang sudah kedaluarsa, ada juga makanan-makanan yang kemasannya rusak, seperti kaleng-kaleng yang pada penyok itu harus dikembalikan. Lalu ada juga makanan yang tidak memiliki tanggal kedaluarsa, itu ditarik juga. Dan termasuk makanan-makanan yang tidak memiliki tanggal dan tidak memiliki izin dari BP POM. Itu oleh petugas dari Dinas Kesehatan, dari Kejaksaan, Kepolisian, makanan itu ditumpuk dan nanti dari pengusaha itu diminta untuk dikembalikan. Nah, selama sejak hari Senin sampai Kamis itu ada puluhan makanan yang didata oleh Dinas Kesehatan dan itu menjadi catatan khususnya ya, karena menjelang Lebaran ini terkadang bisa jadi pengusaha atau pengelola itu kadang luput tidak mengecek tanggal-tanggal kedaluarsa itu. Dan kemudian selain susu dan yogurt ada juga minuman kemasan es teler yang bentuknya aqua gelas kecil, lalu ada jamur dan ada makanan basreng, lalu ada carica yang merupakan makanan khas Wonosobo, lalu ada udang rebon. Nah, pada kesempatan itu dari Dinas Kesehatan mengimbau kepada masyarakat ya untuk lebih cerdas saat berbelanja, khususnya mengecek tanggal kedaluarsa, pastikan tetap mengecek ya. Lalu kemudian cek juga izin beredar dari BP POM. Terkadang masyarakat kalau menjelang Lebaran ini belanja buru-buru sehingga tanggal kedaluarsa maupun izin tidak dicek, itu perlu diperhatikan. Lalu kemudian untuk imbauan kepada pengusaha atau pengelola swalayan dari Dinkes Kesehatan menegaskan untuk mengecek secara rutin, jangan sampai ada yang itu sudah kedaluarsa tetapi tetap diedarkan. Dan itu harus segera dikembalikan ke distributor. Seperti itu, Mei. Terima kasih. Baik, terima kasih rekan Fajar atas laporan Anda. Dan Tribunars, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Dinkes Kota Tegal. Berikut tayangannya untuk Anda. Makanan minuman kadaluarsa itu mulai hari Senin kemarin itu ada bukan hanya mal-mal besar tetapi juga minimarket itu kita datangi juga ya, kita datangi itu jadi mulai tanggal berapa kemarin Senin tanggal hari Senin 10. Ini yang hari ini saya belum dapat laporannya, tetapi yang kemarin itu ada
ditemukan produk yang expired itu ada 65 produk yang expired, itu biasanya minuman. Lalu juga ada produk yang rusak kemasannya, kemarin sih ada 52 ya, biasanya kaleng mungkin ketinggian atau apa, itu sih sebetulnya nggak masalah, tetapi kan itu harus dikembalikan ke distributor. Lalu juga ditemukan kemarin ada yang makanan minuman yang tidak tercantum tanggal ED-nya. Unit Opsnal Satres Narkoba Polres Langsa menangkap KR, pemuda asal Gampong Tengah, Kecamatan Langsa Kota. Ia diringkus karena diduga mengedarkan sabu-sabu dan disita barang tersebut satu paket seberat 2,82 gram. Kapolres Langsa AKBP Muhammadun melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Sandi Saputra pada Jumat 14 April menyebutkan tersangka KR ditangkap di Jalan Umum Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Serambi News, Zubir, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Zubir. Ya, terima kasih, Mai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kota Langsa, Provinsi Aceh, kami laporkan telah ditangkap satu orang terduga pengedar sabu-sabu, yaitu berinisial KR, berusia 27 tahun, warga Gampong Tengah, Kecamatan Langsa Kota. Tersangka KR diringkus aparat unit Opsnal Satres Narkoba Polres Langsa pada Minggu tengah malam lalu di salah satu jalan di kawasan Gampong Jawa, Kecamatan Langsa Kota, ketika pelaku hendak melakukan transaksi narkoba. Menurut keterangan Kapolres Langsa, AKBP Muhammadun SH melalui Kasat Res Narkoba Ibtu Sandi mengatakan tersangka sebelumnya telah menjadi target operasi karena untuk informasi masyarakat, tersangka KR selama ini diduga mengedarkan sabu-sabu di daerah tempat tinggalnya maupun di luar tempat tinggalnya. Atas laporan masyarakat itu, tim Opsnal langsung bergerak melakukan penyelidikan dan tepatnya pada Minggu tanggal 9 April tengah malam lalu, tersangka diberhentikan saat melintas di Jalan Umum Kampung Jawa, Kecamatan Langsa Kota. Waktu itu petugas langsung melakukan penggeledahan di helm milik tersangka. Akhirnya ditemukan satu paket diduga sabu-sabu, yaitu serbu putih diduga sabu-sabu dengan berat total sekitar 2,8 gram. Pada saat itu juga tersangka KR langsung digelandang ke Mapolres Langsa untuk perbuatannya. Saat ini pihak keamanan juga masih melakukan pendalaman untuk sedang melakukan pengembangan kasus tersebut untuk menangkap pelaku narkoba lainnya. Demikian, Mai. Ya baik, terima kasih rekan Zubir atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Lebih kurang 1 minggu menjelang libur Lebaran 2023, Terminal Bus Terpadu Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur diprediksi mengalami puncak peningkatan jumlah pemudik pada Rabu 19 April juga Kamis 20 April. Dan Ru 2 Terminal Terpadu Pulau Gebang Anwar Mansyur mengatakan perkiraan kenaikan tersebut didasari perhitungan setiap waktu libur Lebaran sebelumnya. Mengingat hingga Kamis 13 April, jumlah pemudik di terminal tersebut masih dibilang serupa dengan hari biasa alias landai. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Warta Kota, Randy Rutama, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Randy. Ya, baik, terima kasih rekan Mei dan selamat siang juga Tribuners. Yang melaporkan dari situasi arus mudik, tepatnya di Terminal Terpadu Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, yang dimana dijelaskan oleh Danru 2 Terminal Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur, yakni Bapak Anwar Mansyur, di mana Anwar menjelaskan untuk situasi arus mudik di Terminal Pulau Gebang itu masih dalam kondisi landai.
dan diperkirakan peningkatan jumlah pemudik di Pulau Gebang akan meningkat pada lebih kurang 2-3 hari sebelum waktu Lebaran tiba, yakni tepat pada hari Rabu 19 April dan juga hari Kamis 20 April 2023. Yang dimana hingga saat ini situasi masih landai, terbukti dengan catatan data tepat pada hari Selasa tanggal 10 jumlah penumpang yang datang di Terminal Pulau Gebang ini mencapai 1.136 dan dilanjut tepat pada hari Rabu mencapai 1.030 dan terakhir tepat pada hari Kamis 1.362 penumpang. Kenaikan tersebut masih belum dibilang efektif atau masih cukup relatif naik hingga lebih kurang 3%. Namun untuk peningkatan yang mencapai 2 kali lipat dijelaskan oleh Anwar akan terjadi 2-3 hari sebelum waktu Lebaran tiba. Hingga kini pihak dari Terminal Pulau Gebang, Anwar dan jajaran masih mempersiapkan antisipasi lonjakan dari para penumpang. Dan dengan diterapkannya antisipasi tersebut, beberapa fasilitas seperti penginapan yang disediakan oleh Terminal Pulau Gebang dengan harga fantastis terjangkau murah, yakni hanya 15.000 semalam. Penginapan ini salah satunya berfungsi untuk mewadahi tingkat kenyamanan atau fasilitas terhadap penumpang atau para pemudik yang ingin melakukan transit atau mulai pergi ke kampung halaman. Dilanjutnya ada pos Sapa, yakni pos untuk pengaduan beragam hal, mulai dari terlihatnya calo, lalu terjadinya antisipasi pelecehan seksual. Pos Sapa ini disediakan untuk melayani hal-hal tersebut atau tindak kriminal yang terjadi di seputaran Terminal Pulau Gebang Cakung, Jakarta Timur. Mungkin saja rekan Mei yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Terima kasih rekan Randy atas laporan Anda. Dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Danru 2 Terminal Terpadu Pulau Gebang. Berikut tayangannya untuk Anda. Situasi Terminal Pulau Gebang hari ini karena ini belum memasuki masa arus mudik masih landai, artinya belum terlalu ada peningkatan, masih sama dengan hari-hari biasa. Biasanya kalau untuk arus mudik itu paling ramai beberapa hari sebelum Lebaran, Pak? Biasanya di Terminal Pulau Gebang ini ramainya itu setelah 3 hari sebelum Lebaran. Ya, mungkin prediksi kita sekitar tanggal 19 ya, 19 sampai 20, 20 lebih. Kalau untuk keberangkatan dari Terminal Pulau Gebang sendiri ini rata-rata berapa? Kalau untuk saat ini keberangkatan favorit itu karena ini masih jauh dari Lebarannya, itu keberangkatan yang didominasi jurusan Jawa Timuran seperti Madura, Banyuwangi, Denpasar dan lain-lain. Lanjut ke Sumatera juga. Nah, itu yang dari daerah tersebut yang paling banyak dituju selama ini kemana? sementara ini kebanyakan ke Sumatera ya, karena jauh. Pejabat Bupati Musi Banyu Asin Provinsi Sumatera Selatan Apriyadi menyatakan dirinya menanggapi positif dan yakin Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru merupakan orang yang bijak mengusulkan 3 nama calon PJ Bupati Muba berikutnya yang sudah melalui pertimbangan matang. Pasalnya sehari sebelumnya Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengaku telah mengajukan 3 nama pejabat yang akan mengisi jabatan tersebut ke Menteri Dalam Negeri. Seperti diketahui, jabatan Apriyadi sendiri sebagai PJ Bupati selama setahun sejak 30 Mei 2022 dan akan berakhir pada 30 Mei 2023 mendatang. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Sriwijaya Post, Abdul Hafiz, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Hafiz. Ya, terima kasih rekan Mei. Dapat kami laporkan bahwa baru-baru ini Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru telah menyampaikan bahwa ada 3 nama yang sudah diusulkan dan disampaikan ke Kemendagri terkait dengan akan berakhirnya masa jabatan PJ Bupati Musi Banyu Asin Sumatera Selatan pada tanggal 30 Mei 2023 mendatang. Namun Gubernur Sumatera Selatan sampai sekarang tidak menyebutkan siapa saja 3 nama yang diusulkan tersebut. Dan pejabat Bupati Musi Banyu Asin Apriyadi kepada wartawan nampaknya legowo dan pasrah dengan nama-nama yang siapa yang diusulkan tersebut, dan dirinya pun berpikiran menanggap positif bahwa
Gubernur Sumatera Selatan itu akan mempertimbangkan secara arif, karena selama hampir setahun ini dirinya juga mendapatkan penilaian baik dari Gubernur maupun dari Kemendagri. Dan di samping dari usulan dari Gubernur Sumatera Selatan, juga dari Kabupaten, DPRD Kabupaten Musi Banyuasin juga menyampaikan usulan ke Kemendagri, yakni ada 3 nama. Dan 3 nama tersebut memang berdasarkan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. 3 nama tersebut merupakan sekda, yakni yang kebetulan juga dijabat rangkap juga oleh PJ Bupati Apriyadi, dan 2 nama lainnya adalah setara dari sekda, yakni yang ada di Kabupaten Musi Banyuasin adalah Kepala Inspektorat dan Sekretaris Dewan. Dan Apriyadi mengajak masyarakat khususnya Kabupaten Musi Banyuasin untuk bersabar dan menunggu perkembangan selanjutnya dari putusan dari Kemendagri. Demikian rekan Mei yang dapat kami laporkan. Baik, terima kasih rekan Abdul Hafiz atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Bupati Musi Banyuasin. Berikut tayangannya untuk Anda. Perpolitikan di Sumatera Selatan juga termasuk di Musi Banyuasin. Saya pesan, mari kita sama-sama menciptakan suasana yang dingin, baik dari sisi di lapangan. Saya selaku orang lapangan berusaha semaksimal mungkin, dan saya minta dari sisi media juga menciptakan suasana yang kondusif terkait dengan pemerintahan. Insya Allah Muba juga ke depan akan melakukan pilkada, dan insya Allah Muba akan mendapatkan pemimpin yang memang benar-benar mengerti kondisi dan benar-benar ingin membangun dan mengabdi di Kabupaten Musi Banyuasin. Siva Lutfiani Atikoh, mahasiswa University of Glasgow, Skotlandia, kali pertama menjalani Ramadan di perantauan yang berbeda negara. Pengalaman Ramadan pertama ini dibagikan oleh penerima beasiswa Lembaga Pengelolaan Dana Pendidikan pada Tribun Jateng. Melalui wawancara dalam jaringan atau daring, Siva bercerita bahwa kota yang ia tinggali ialah kota terbesar di Skotlandia, yakni Glasgow. Siva mengaku beruntung karena ia tinggal di kota yang menyediakan lokasi untuk daging dan makanan halal. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Jateng, Amanda Rizkiana, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Amanda. Baik, terima kasih rekan Mei. Siva Lutfiani Atikoh, mahasiswa Universitas Glasgow, Skotlandia, asal Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, menjalani ibadah Ramadan pertama di perantauannya, yaitu di Glasgow, Skotlandia. Dia bercerita bahwa tinggal di Skotlandia itu dia tidak perlu pusing untuk berbuka puasa, untuk menu makanan halal, karena selain banyak daging dan bahan makanan halal, ia juga bisa milih bahan makanan berbasis vegan atau sayuran, dan itu tidak terlalu menyulitkannya selama melaksanakan ibadah Ramadan. Ia juga bercerita di Glasgow terdapat banyak toko Asia yang dimiliki oleh warga Timur Tengah yang menyediakan kebutuhan masyarakat Muslim. Toko tersebut menjual daging ayam, sapi, kambing, hingga domba dengan kualifikasi halal. Selain itu, di Glasgow juga terdapat toko Tiongkok yang menjajakan bahan makanan dari Jepang, Thailand, Korea, Filipina, hingga Indonesia. Menurutnya, jadi untuk mendapatkan makanan khas Indonesia, ketika ia rindu berbuka puasa dengan makanan khas Indonesia, cukup berbelanja bahan makanan dan memasak. Selama tinggal di Glasgow, Siva menjumpai banyak masjid yang terdapat di kota tersebut. Dari banyak masjid tersebut, ada sebuah masjid besar, masjid utama, yang jaraknya 30 menit berjalan kaki dari apartemen Siva. Sementara Siva sendiri biasanya untuk ibadah salat tarawih ke masjid yang hanya berjarak 5 menit dari apartemennya. Berdasarkan pengalamannya, ibadah tarawih di masjid yang dekat maupun masjid utama adalah 13 rakaat termasuk witir, dan surat yang dibacakan sekitar 1,5 juz Al-Quran. Meski demikian, pelaksanaan ibadah salat witir tidak pasti, kadang 3 rakaat, bisa 5, juga bisa 7, tergantung imam sholat. Nah, di sini
cerita bahwa uniknya muslimah maupun perempuan muslim yang beribadah tidak mengenakan mukena. Ini yang membuat dia merasa bingung dan heran karena ketika ia pertama kali datang ke masjid memakai mukena. Ia juga bercerita bahwa sebagian muslimah dari negara-negara Timur Tengah sudah memakai pakaian panjang, abaya atau abaya yang sekaligus digunakan untuk sholat. Melihat hal ini menjadi pengalaman baru baginya dan pengalaman yang berbeda dibandingkan selama ia tinggal di Indonesia. Ia mengaku kaget karena nggak hanya beribadah menggunakan abaya, beberapa muslimah juga cukup menggunakan celana denim dan jaket. Namun seiring berjalan waktu, Syifa mengaku sudah maklum dan terbiasa dengan kebiasaan muslimah yang beribadah mengenakan pakaian yang melekat pada tubuhnya. Selama Ramadan, Syifa melaksanakan ibadah sholat raweh di apartemen atau flat bersama rekan-rekannya. Selain di masjid kota, di kampus Syifa di University of Glasgow, terdapat musola atau lebih sering di sejumlah kampus adanya ruang khusus ibadah. Berbeda dengan musola, ruang khusus ibadah itu merupakan satu tempat di mana bisa digunakan untuk ibadah, tapi tidak spesifik untuk satu agama saja. Tapi Syifa bercerita bahwa di kampusnya ada section sendiri untuk tempat wudhu dan sholat. Kemudian sebagai muslimah, pengalaman ibadahnya yang ia rasakan di Glasgow adalah adanya kajian di masjid setempat. Kajian tersebut diadakan oleh keluarga Islam Indonesia di Britania Raya atau Kibar. Syifa mengaku menjadi bagian dari Kibar dan pada kesempatan Ramadan ini, ia bersama rekan-rekan lain mengadakan kajian hingga buka bersama. Kajian tersebut mendatangkan ustadz dari Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan dari Pondok Pesantren Gontor. Syifa yang merupakan sarjana lulusan program studi pendidikan agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta ini juga bercerita kegiatan rutin yang ia adakan selama Ramadan bersama dengan rekan-rekan Kibar, antara lain adanya TPQ atau TPA, Taman Pendidikan Al-Quran, ada kegiatan kajian khusus anak, kemudian tadarus bersama yang diadakan secara daring bersama putra-putri warga Indonesia yang tinggal di Britania Raya. Kerinduan wanita asal Kabupaten Pati, Jawa Tengah ini menikmati suasana semarak dan kemeriahan Ramadan. Ini juga adanya suara tadarus dengan pengeras suara dari masjid yang menjadi hal yang lumrah. Namun hal tersebut tidak ia rasakan di Glasgow. Bahkan untuk mendengarkan suara azan berkumandang dengan pengeras suara juga mendatangkan kerinduan untuknya. Pasalnya mendengarkan suara azan berkumandang memberi perasaan sentimental bagi Syifa. Ia bercerita bahwa di sini azan hanya di dalam masjid dan informasi azan dari masjid melalui aplikasi dari Glasgow Central Mosque. Pada Ramadan ini, aplikasi dari masjid tersebut tidak hanya mengumandangkan adzan, melainkan juga menginformasikan waktu sahur dan berbuka puasa. Ia juga mengaku merindukan suara takbir yang biasanya ia dengarkan berkumandang bertalu-talu dari semua masjid saat malam sebelum Idul Fitri. Selain suasana Ramadan, azan dan takbir, Syifa mengaku rindu juga dengan keluarga. Secara kasat mata, makanan yang selalu ia santap saat berbuka bisa ia masak sendiri, namun kehangatan dan keceriaan Ramadan bersama keluarga yang tidak bisa ia ciptakan. Selain itu, untuk perantau lajang sepertinya memasak sendiri untuk hidangan berbuka seperti di Indonesia dengan menu lengkap seperti takjil, gorengan, sayur, gitu ya, akan berimbas pada biaya yang lebih besar karena harga bahan makanan di Skotlandia lebih mahal daripada di Indonesia. Kemeriahan Ramadan lain yang tidak bisa ia rasakan di perantauan adalah kemeriahan suasana masyarakatnya. Meski demikian, pertama kali di Piccadilly Street di London, Inggris, mengadakan Ramadan Lights tahun ini. Ramadan Lights tersebut merupakan pengalaman pertama menurutnya di wilayah Eropa. Syifa bercerita pengalaman Ramadan pertamanya ini pun dengan durasi puasa yang cukup panjang, 14-18 jam. Karena di Glasgow sudah masuk musim semi, jadi untuk waktu siangnya lebih panjang daripada waktu malam, imsak sekitar pukul 4.20, kemudian waktu berbuka puasa sekitar 20.25 waktu Glasgow. Nanti menjelang akhir puasa, kira-kira puasa sampai 18 jam. Akibat
waktu puasa yang panjang ini berimbas pada kebiasaan sejumlah warga Muslim Indonesia di Skotlandia, khususnya Glasgow, hanya satu kali makan, yakni saat berbuka puasa dan tidak mengonsumsi makanan lagi untuk sahur. Biasanya mereka sahur hanya minum air putih saja. Sementara kalau untuk merayakan buka puasa, biasanya dengan teman-teman apartemen, mereka akan masak bersama dan makan bersama. Selain berbuka puasa bersama sesama rekan musliman dan asal Indonesia, ia juga mengadakan buka puasa bersama rekan muslim dari berbagai negara yang tinggal di Glasgow. Selama menjalani Ramadan, Siva mengaku persiapan yang harus ia lakukan ialah fisik karena durasi puasa yang lebih panjang. Meski demikian, ia merasa beruntung karena tinggal di wilayah yang sejuk sehingga durasi puasa yang panjang tidak terlalu terasa keras. Sekian rekan Mei, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Amanda atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Arus mudik tahun 2023 Surabaya-Lembar tahun ini mendapat 3 kapal. 1 kapal hanya melayani Surabaya-Lembar, 1 kapal Surabaya-Lembar-ND, dan 1 kapal Surabaya-Lembar-Maumere. Direktur Utama PT Graha Senggigi, Dr. Andes Erwin Pujono menyampaikan pihaknya sudah melakukan persiapan sejak bulan Februari untuk arus mudik 2023. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Robi Firmansyah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Robi. Terima kasih rekan Mei. Untuk arus mudik di Pelabuhan Lembar, Lombok Barat sendiri, untuk rute Surabaya-Lembar memang tahun ini mendapat penambahan jumlah kapal. Arus mudik tahun 2023 di Surabaya-Lembar tahun ini mendapat 3 kapal. 1 kapal hanya melayani Surabaya-Lembar, kemudian 1 kapalnya lagi melayani Surabaya Lembar ND, dan 1 kapal lagi melayani Surabaya Lembar dan Maumere. Direktur Utama PT Graha Senggigi, Dr. Andes Erwin Pujono menyampaikan pihaknya sudah melakukan persiapan sejak bulan Februari untuk arus mudik tahun 2023 ini. Erwin mengatakan sejak bulan Februari PT Dharma Lautan Utama sudah melakukan koordinasi untuk mempersiapkan jadwal keberangkatan kapal. Selain mempersiapkan jadwal keberangkatan kapal, pihaknya juga mempersiapkan sumber daya manusia, dalam hal ini anak buah kapal termasuk juga nahkoda, dan juga kondisi kapal yang akan dipakai pada saat memudik lebaran nantinya. Kemudian Direktur Utama PT Graha Senggigi ini juga mengatakan dengan persiapan yang sudah dilakukan sejak jauh-jauh hari, sehingga saat ini pihaknya sudah benar-benar siap melayani penumpang yang akan melaksanakan mudik lebaran. Sementara itu, PT Dharma Lautan Utama sudah menyiapkan kurang lebih total 45 armada yang nantinya akan melayani penumpang dari berbagai daerah. Khusus untuk Surabaya Lembar, PT Dharma Lautan Utama sudah menyiapkan 1 kapal yang akan melayani nantinya. Sementara untuk tripnya sendiri, pihak dari PT Dharma Lautan Utama memperkirakan ada kenaikan trip, yaitu 25%. Hal ini berdampak dari jumlah penambahan armada kapal yang digunakan pada tahun ini. Sementara itu, Erwin juga mengatakan penambahan jumlah kapal ini agar nantinya mempermudah masyarakat untuk baik itu untuk melakukan mudik maupun melakukan perniagaan dan juga berwisata. Ia juga menambahkan penambahan kapal ini agar nantinya pihaknya tidak hanya menjangkau hanya sampai di Lombok saja, melainkan juga sampai ke wilayah timur Indonesia, termasuk di Labuan Bajo, Kupang, dan Maumere, agar masyarakat bisa menikmati
seluruh pulau yang ada di Indonesia dengan menggunakan kapal yang berada di PT Dharma Lautan Utama. Demikian laporan saya, rekan Mei. Ya baik, terima kasih rekan Robi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Menjelang Hari Raya Idul Fitri, keberangkatan menggunakan bus dari Manado ke Palu dan Manado ke Toraja belum mengalami peningkatan pada Jumat 14 April. Salah satunya di PT Jawa Indah Maju yang melayani perjalanan rute Manado-Palu dan Manado-Toraja di Terminal Malalayang, Kota Manado. Penumpang ada yang membeli tiket melalui handphone maupun datang langsung. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Ferdi Guhuku yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Ferdi. Selamat siang rekan Mei dan juga rekan Tribuners dimanapun Tribuners berada. Seperti yang sudah disampaikan rekan Mei, saat ini mudik Lebaran tahun 2023 di terminal penumpang yang ada di Malalayang ini tidak ada peningkatan atau lonjakan penumpang yang akan mudik Lebaran, tidak seperti tahun lalu Tribuners yang banyak yang mudik menggunakan bus, tapi di tahun ini dari sebelum-sebelumnya di bulan April ini tidak mengalami kelonjakan, dan hal itu juga disampaikan oleh DMC, salah satu karyawan dari PT Jawa Indah ini, yang mengatakan bahwa sampai saat ini memang belum ada kelonjakan, tidak seperti sebelum-sebelumnya di minggu-minggu sebelumnya, sebelum tanggal Lebaran tiba, sudah banyak yang pulang menggunakan mudik atau kembali ke kampung menggunakan bus di terminal penumpang di Malalayang ini. Ia juga mengatakan bahwa sampai saat ini ia berkoordinasi dari rute perjalanan dari Makassar ke Manado, Toraja Manado juga mengalami hal yang sama. Nah, Tribuners, hal ini tentunya disambut baik juga oleh para penumpang yang akan mudik, mengingat dari informasi dari PT Jawa Indah ini bahwa harga tiket juga tidak mengalami lonjakan. Nah, hal ini juga tentunya mereka harapkan, karena memang salah satu kendala ketika mereka memudik juga berkaitan dengan harga tiket. Jadi mereka bersyukur tidak ada kenaikan harga tiket untuk saat ini. Jadi ada yang ingin pulang, harga tiket tetap normal di terminal penumpang Malalayang, Kota Manado, Sulawesi Utara. Mungkin itu yang dapat saya laporkan, rekan Mei, dikembalikan ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Ferdi atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah tinggal beberapa hari lagi. Para pemudik pun mulai ramai memadati terminal transportasi yang ada di Banjarmasin. Salah satunya pemudik yang menggunakan transportasi kapal laut di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin pada Jumat 14 April dini hari. Ratusan calon penumpang kapal laut tersebut tampak memadati area ruang tunggu di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Banjarmasin Post, Rifki Sulaiman, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rifki. Iya, terima kasih rekan Mei. Selamat siang. Benar bahwa berdasarkan pantauan saya di Pelabuhan Trisakti Banjarmasin, banyak sekali para pemudik yang sudah siap bermudik, siap pulang kampung, dan sebagian besar mayoritas para pemudik tersebut merupakan para pedagang ya. Jadi dikatakan oleh petugas KSOP setempat, Suprianto, dia mengatakan para pemudik ini semakin hari akan semakin tambah membludak, dan biasanya sudah 1 minggu sebelum Lebaran di pelabuhan akan mulai membludak para pemudik tersebut. Nah, pada saat itu ada 2 kapal sandar yang hendak berangkat ke Surabaya pagi itu Jumat 14 April ya, dini hari, yaitu KM Dharma Citra 1 yang diperkirakan berangkat pukul 6 pagi waktu itu, dan juga KM Haida dari PT Berlian Lautan Sejahtera. Nah, menurut Suprianto, para penumpang di satu kapal bisa mencapai 1.000 lebih, tergantung life jacket yang tersedia di kapal. Bahkan menurut Suprianto, pas Lebaran tinggal beberapa hari lagi, kapal-kapal penumpang tersebut akan memprioritaskan penumpang daripada truk-truk angkutan yang dari Banjarmasin menuju Surabaya. Tetapi kalau truk angkutan yang dari Surabaya menuju Banjarmasin tetap diperbolehkan masuk karena mereka membawa logistik. Sedangkan sebaliknya dari Banjarmasin menuju ke Surabaya tidak diperbolehkan karena untuk memprioritaskan para penumpang di arus mudik. Dan itu juga dibenarkan oleh operator PT Berlian Lautan Sejahtera, Wanda,
Jadi dia mengatakan perkiraan nanti di tanggal 15 truk-truk angkutan itu sudah tidak diperbolehkan untuk sementara waktu menaiki kapal. Sebab pihaknya akan memprioritaskan para penumpang terlebih dahulu. Dan hari ini KM Haida, kata Wanda, rencananya juga berangkat pukul 7 pagi waktu itu ya, waktu setempat, dengan harga tiket Rp470.000 per orang. Nah, dengan banyaknya para pemudik tersebut, pihak aparat gabungan dari Polsek KPL Banjarmasin dan juga TNI AL Banjarmasin turut berhadir di pelabuhan dalam rangka menjaga Kamtipmas ya. Jadi Komandan Regu Polsek KPL Banjarmasin, AKP Sunario, mengatakan sementara ini pihaknya melakukan pengamanan bersama anggota gabungan lainnya. Ada juga rekan-rekan dari KSOP maupun Pelindo yang turut membantu. Jadi semua petugas diturunkan, kata Sunario. Untuk sementara ini, kata Sunario, situasi di kawasan Pelabuhan Trisakti cukup aman dan juga terkendali, terlebih jika dibandingkan dengan kriminalitas tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk tahun ini bisa dikatakan lebih aman dan lebih terkendali, kata Sunario. Nah, dirinya juga memperkirakan pada 1 minggu sebelum Lebaran, para pemudik ini akan membludak di kawasan Pelabuhan Trisakti. Selain itu juga ia menghimbau kepada para penumpang agar tidak membeli tiket kapal dan belilah di gerai resmi, jangan melalui calo. Oke, itu yang bisa saya sampaikan rekan Mei, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Rifki atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Pemerintah Kota Mataram berencana akan membatalkan pemberian tunjangan hari raya atau THR bagi pegawai tidak tetap. Penyebabnya, Pemkot Mataram khawatir pemberian THR bagi mereka berpotensi menimbulkan persoalan hukum. Asisten 1 Setda Kota Mataram Lalu Martawang menjelaskan, pembatalan dilakukan setelah Pemkot Mataram berkonsultasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP Provinsi NTB. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Lombok, Setiawati Indah, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Indah. Ya, terima kasih Kamai. Tentu saja hal ini disampaikan oleh Asisten 1 Sekretaris Daerah Kota Mataram, yaitu Lalu Matawang, mengenai pembatalan THR atau tunjangan hari raya bagi pegawai tidak tetap. Tentu saja bila direlasikan hal ini maka akan menjadi temuan dan bisa menjadi persoalan hukum. Jangan sampai niat baik ini dilakukan dengan cara berpotensi bisa mempengaruhi hukum karena bisa akuntabilitas pertanggungjawaban kita, kata asisten Sekretaris Daerah Kota Mataram. Kemudian pemberian THR tersebut bagi pegawai tidak tetap hanya diatur bagi yang bekerja di Badan Layanan Umum Daerah, contohnya seperti di rumah sakit. Walaupun demikian, pemerintah Kota Mataram akan mencari solusi lain agar mereka tetap mendapatkan THR tersebut. Anggaran tunjangan hari raya ini tidak disiapkan secara keseluruhan oleh pemerintah Kota Mataram, melainkan diserahkan oleh masing-masing ODP, di mana non pegawai tidak tetap dicarikan cara terbaik sehingga tidak ada yang tidak mendapatkan THR. Dan formulasinya nanti dimintakan secara masing-masing OPDP untuk melaporkan realisasi atas pemberian THR tersebut. Dan terkait besaran tunjangan hari raya atau THR tergantung dari kemampuan masing-masing ODP dan akan dipastikan bisa mendapatkan THR sesuai diharapkan. Demikian kami kembali ke studio. Terima kasih rekan Indah atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Jajaran Pasmar 3 menggelar kegiatan bazar dan pasar murah menjelang Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah
di kota Sorong, Papua Barat Daya pada Jumat 14 April. Kegiatan tersebut selaras dengan instruksi Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali serentak pada jajaran TNI AL se-Indonesia. Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan agar meningkatkan ekonomi nasional pasca dilanda COVID-19 di seluruh Indonesia. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Sorong, Safwan Ashari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Safwan. Baik, Mei dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, bahwasannya pada Jumat kemarin, jajaran Pasmar 3 Sorong telah melaksanakan pasar murah ataupun bazar di pelataran lapangan apel Pasmar 3 Sorong. Nah, pasar murah tersebut dilaksanakan bertujuan untuk meringankan beban ibu-ibu rumah tangga yang tengah menghadapi Idul Fitri, yang mana tentu saja kebutuhan dapur mereka sangat menipis karena terbebani dengan beberapa kebutuhan lainnya begitu. Nah, mereka berharap lewat momentum pasar murah ini mama-mama yang ada di Kota Sorong bisa terbantukan dengan adanya kegiatan pasar murah yang dilaksanakan di pelataran Pasmar 3 Kota Sorong itu sendiri. Nah, selain itu dapat saya jelaskan bahwa kegiatan ini dilaksanakan serentak di seluruh kantor Angkatan Laut di seluruh Indonesia, yang mana di Kota Sorong sendiri dilaksanakan di Pasmar 3 Sorong dan juga di Lantamal Sorong. Nah, masyarakat yang berdatangan cukup menyambut baik dengan kegiatan yang dilaksanakan kemarin di Pasmar 3 Sorong. Mereka berharap pelaksanaan seperti ini bisa berjalan terus-menerus sehingga mereka juga bisa terbantu. Ya, seperti ada apa ya, runtuh gitu Pak. Ya cuma kan ya terkejut, apa itu, saya kira truk lewat bawa apa ambruk gitu loh. Ternyata gedung PKK sini yang punya. Paginya masih untuk aktivitas anak-anak belajar. Ya, terus sebetulnya hari ini anak-anak masuk. Ya, belajarnya saya beri ke sebelah sini. Anak-anak masuk, ternyata anak-anak hari ini ya saya liburkan dulu, tapi ini ada yang masuk anak-anak. Anak-anak ini kita liburkan dulu sampai Lebaran. Nanti setelah Lebaran memang kita sudah siapkan gedung di belakang SD Kalangan. Bekas TK Pertiwi itu sudah ada gedung yang bisa dipakai sementara. Karena memang sebelum ini jatuh pun kita sudah kira-kira kuda-kuda yang di atas itu memang sudah rapuh. Makanya anak-anak mulai dari kemarin hampir 1 minggu ini sudah belajar mengajarnya sudah di luar gedung. Di mana itu Pak? Di sini Mas, sudah belajar mengajar di luar gedung. Ada yang di dalam ruangan kecil ini. Jadi sementara memang Fenomena tanah retak di daerah Wota, Dusun 1 Kuneman, Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan, Kabupaten Alor mengundang perhatian dari berbagai pihak, terutama BPBD Kabupaten Alor selaku OPD yang bertugas menangani masalah tersebut. Martin Moubeka selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor memberikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Alor Selatan atas sikap tanggap bencana yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Poskupang Else Nago yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Else. Baik Tribuners, dapat saya informasikan bahwa bencana tanah retak di Desa Kuneman, Kecamatan Alor Selatan pada beberapa waktu lalu mengakibatkan 14 rumah dan 1 buah gereja rusak parah. Kejadian ini mengundang perhatian berbagai pihak, salah satunya Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Alor yang dipimpin oleh Martin Moubeka SH. Beliau memberikan apresiasi kepada pemerintah Kecamatan Alor Selatan atas sikap tanggap bencana, di mana pemerintah Alor Selatan mulai dari camat, lurah, desa hingga dusun melakukan relokasi secara swadaya dan juga mandiri keluar dari lokasi yang merupakan tempat terjadinya fenomena retakan tanah tersebut.
Martin juga menyampaikan bahwa pihaknya bersama OPD teknis dan juga OPD lain yang berwenang telah melakukan peninjauan lokasi, dan dari hasil peninjauan lokasi tersebut ditemukan bahwa fenomena tanah retak tersebut merupakan murni bencana longsor dan juga tidak disebabkan oleh bencana lainnya. Untuk itu Martin juga mengatakan bahwa pemerintah memberikan perhatian berupa bantuan logistik yang telah disalurkan kepada masyarakat, sedangkan untuk bantuan lainnya masih dalam proses. Demikian Mei yang dapat saya laporkan, kembali ke studio. Ya baik, terima kasih rekan Elsa atas laporan Anda, dan Tribuners, wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Alor. Berikut tayangannya untuk Anda. Jadi memang sebenarnya itu tadi fenomena alam yang itu akibat curah hujan, intensitas hujan yang tinggi. Jadi kondisi keretakan yang terakhir itu memang karena struktur tanahnya. Ketika tim reaksi cepat turun, kejadian setelah itu kami laporkan dan diikuti dengan tim lengkap turun dengan kita membawa OPD teknis yang memahami tentang struktur tanah itu, dan itu memang gejala longsor murni, tidak ada penyebab lain. Memang struktur tanahnya sudah di bawahnya sudah ada rongga atau apa yang menurut orang-orang teknis itu gejala longsor murni. Dampaknya memang kasihan sekali. Memang ada empat. Presiden Joko Widodo bagi-bagi sembako di depan Istana Bogor pada Kamis 13 April malam. Ribuan ojek online dan masyarakat tumpah ruah memenuhi jalur sistem satu arah. Sampai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia Barat, pembagian sembako di depan Istana Bogor baru selesai. Beberapa ojek online langsung mendapat sembako yang berisikan beras, minyak, gula, serta biskuit. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Bogor, Rahmat Hidayat, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Rahmat. Ya baik, Mei dan rekan-rekan Tribuners lainnya, dapat kami sampaikan bahwasanya memang pada Kamis malam kemarin, Presiden Joko Widodo membagikan sekitar 1.700 paket sembako kepada masyarakat Kota Bogor yang dalam hal ini diprioritaskan yakni pengemudi ojek online. Kemudian pada malam hari itu juga Presiden Joko Widodo langsung memimpin pembagian sembako dan dirinya sempat membagikan amplop di jalan Oto Iskandar-Dinata ataupun seputaran depan Lawang Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Namun sebelum dibagikan sembako oleh Presiden Joko Widodo, terlihat antrean yang cukup sangat panjang di kawasan Jalan Jenderal Sudirman sampai Jalan Jembatan Otista, Kecamatan Bogor Tengah, Kota Bogor. Bahkan kemacetan itu pun terlihat cukup sangat panjang, dan tidak hanya kemacetan, antrian pun terlihat cukup mengular dari pintu konservasi kebun raya Kota Bogor sampai ke jalan seputaran SSA Kota Bogor. Namun terlepas dari itu, pembagian sembako dari Presiden Joko Widodo ini berlangsung sangat disambut antusias oleh masyarakat setempat. Bahkan sampai sekitar pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, pembagian sembako ini sudah selesai dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Begitu Mei laporan yang bisa kami sampaikan. Baik, terima kasih rekan Rahmat Hidayat atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Kita beralih ke informasi selanjutnya, Tribuners. Personel Polsek Pahandut Palangkaraya membekuk seorang pencuri HP di wahana permainan anak di Palangkaraya. Terduga pelakunya adalah oknum aparatur sipil negara guru yang bertugas di Kabupaten Gunung Mas.
Ia ditangkap unit Resmob Polsek Bahandut Kota Palangkaraya selesai mencuri 2 unit handphone di wahana permainan anak tersebut. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Kalteng, Pangkan yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Pangkan. Baik, terima kasih rekan Mei. Betul bahwa seorang oknum ASN yang berprofesi sebagai guru di Gunung Mas, Kalimantan Tengah ini berhasil diringkus karena telah mencuri HP ataupun handphone di wahana permainan anak di Kota Palangkaraya. Dan terduga pelaku adalah oknum aparat sipil negara yang bernama Ferdinand berusia 28 tahun. Penangkapan tersebut dibenarkan oleh Kapolsek